Shalom saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami ketika kami menyanyikan pujian tadi. Ingin jadi seperti dirimu. Kiranya Tuhan tolong kami, benar-benar kami dapat mewujudkannya. Oleh karena anugerah-Mu saja. Dan ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, berkati. Sehingga setiap kami, Tuhan, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan, secara pribadi kami mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara sekalian, baik saudara yang beribadah di gereja maupun saudara yang beribadah di tempat kediaman masing-masing. Saudara, ada orang yang saya kenal kurang lebih berapa puluh tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu lebih, saudara. Dia bersama dengan teman-temannya pergi melayani suatu persekutuan. Persekutuan yang dimaksud untuk melayani mereka-mereka yang biasanya mengumpulkan barang bekas kemudian menjualnya kembali. Nah, ini peristiwanya kira-kira beberapa bulan setelah kerusuhan 98. Di dalam ibadah, saudara, biasa ada worship leader. Worship leader kemudian mengajak, mari kita bergandengan tangan. Di tengah-tengah lagu yang populer bagi kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Lalu refrennya bilang apa saudara? Kau saudaraku, kau sahabatku. Semua diminta menunjuk, menatap dengan kasih. Selesai ibadah, apa yang terjadi saudara? Orang yang saya kenal tetap kumpul dengan teman-temannya. Mereka yang sehari-hari mengumpulkan barang bekas dan menjualnya kembali, tetap kumpul dengan temannya. Orang yang saya kenal ini kemudian merasa, ini salah. Mana yang tadi katanya kau sahabatku, kau saudaraku di tengah ibadah? Mana pernyataan yang katanya ku kasihi kau? Maka dia kemudian mulai melangkah dan mencoba menjalin relasi dengan mereka-mereka yang memang secara status sosial tidaklah seberuntung dirinya. Tapi mari kita jujur saudara sekalian, relasi yang mana yang kita harapkan terjadi di antara kita? Relasi yang otentik atau relasi yang tidak otentik? Relasi yang mendukung atau relasi yang tidak mendukung? Saudara, yang dimaksud dengan relasi yang otentik itu adalah, tolong diklik, adalah relasi yang asli, relasi yang dimana di sana tidak ada kepura-puraan, relasi yang dimana terjadi keaslian. Nah ini saudara, asli sebenarnya tidak pura-pura, tidak palsu. Tapi sebenarnya ketika kita mau memikirkan lebih jauh relasi seperti apa yang kita harapkan, maka tentu kita bertolak kepada firman Tuhan. Dan mari kita membuka saudaraku kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan saya akan membaca ayat 46 dan ayat 47, tapi ayat 46 ini saya akan baca bagian kalimat yang terakhir saudara ya. Karena kalau melihat kepada bahasa aslinya sebetulnya bagian terakhir, kalimat-kalimat terakhir itu bagian yang dipisahkan dari atas dan menyatu dengan bawahnya. Saya akan bacakan bagi saudara ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, saya akan bacakan mulai dari kalimat ini. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, jemaat gereja mula-mula yang terbentuk setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, dikatakan saudara di ayat 42 mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka bukan cuma mendengarkan atau mempelajari, tapi juga menghidupinya.
Lalu kemudian dikatakan saudara mereka bertekun di dalam memecahkan roti, berdoa. Memecahkan roti tidak lain terkait dengan adalah perjamuan kudus yang kita akan nikmati pada hari ini. Perjamuan di meja Tuhan. Lalu kemudian bagian yang tadi secara khusus saya highlight dan saya bacakan, yaitu makan bersama-sama. Seperti tradisi kita saudara. Kalau makan bersama-sama artinya ada relasi yang dekat, yang hangat. Segala sesuatu katanya bisa selesai di meja makan. Budaya kita. Makan bersama-sama bicara persekutuan, dan inilah yang dimaksud di dalam teks ini. Mereka makan bersama-sama dengan apa saudara? Dengan gembira. Artinya relasi di antara mereka menyenangkan, mendatangkan kepuasan. Lalu dikatakan dengan tulus hati. Tidak pura-pura, tidak palsu. Dan lalu dijelaskan di ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saudara, kalimat yang mengatakan mereka disukai semua orang, kalau dibandingkan dengan yang sebenarnya ditulis oleh Lukas, itu sebenarnya adalah mereka memiliki kasih karunia untuk semua orang. Jadi seperti tertulis di dalam apa yang saya jelaskan lewat slide ini, gambaran persekutuan gereja mula-mula di mana mereka dikatakan makan bersama dengan gembira dan tulus hati, ternyata itu bukan social club karena mereka melakukan dengan sebuah purpose, sebuah tujuan, yaitu memuji Allah. Dan bagaimana relasi di antara mereka, ternyata mereka memiliki kasih karunia dan membagikannya satu dengan yang lain. Saudara, bagaimana mereka berbagi kasih karunia satu dengan yang lain diungkapkan di ayat-ayat di atasnya, yang mungkin waktu kita membaca pertama kali bagian ini sepertinya itu asing untuk kita. Mereka menjual miliknya dan dikatakan milik bersama. Nah, saudara, hati-hati, maksudnya di sini bukan berarti tidak ada properti pribadi. Bukan itu. Tetapi mereka begitu bersehati, begitu menyatu, begitu peduli, maka mereka rela menjual miliknya dan berbagi kepada sesamanya. Nah saudara, bukankah ini gambaran relasi yang kita harapkan saudara? Mereka beragam relasinya, pribadinya, orangnya. Ada di sana misalnya para janda, ada di sana orang yang dipanggil memakai nama Yunani. Mereka orang Yahudi yang dari bermacam latar belakang, tapi mereka bisa saling menerima, saling memahami, relasi yang saling mendukung dan otentik apa adanya. Bukankah ini yang kita harapkan terjadi di antara kita, saudaraku? Dan kemudian Alkitab berbicara lebih jauh. Tuhan memberkati persekutuan ini sehingga apa saudara? Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Wow, kita baca ini saudara. Wow, Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. So, gimana? GKI Kuta Bali kita memasukkan nilai kelima kita, itu relasi yang otentik dan saling mendukung supaya jumlah jemaat bertambah. Supaya jumlah orang yang duduk di kursi di gereja kita bertambah. Apakah itu? Salah, saudara. Kalau kita berpikir demikian, itu salah. Mengapa? Tuhan meminta kita berfokus menjadikan murid, bukan mengumpulkan hadirin. Tuhan meminta kita tekun menjadikan murid, bukan sekedar memenuhi jumlah orang yang duduk di kursi gereja. Kalau begitu, kenapa kita memikirkan tentang relasi yang otentik dan saling mendukung? Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, bagian yang tadi saya sampaikan, bukan mereka disukai semua orang, tetapi mereka memiliki kasih karunia untuk semua orang. Maka saudara, mari kita mulai dengan kasih karunia ini. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dari siapa?
Kasih karunia yang bagaimana? Tidak lain saudara, ini adalah kasih karunia dari Allah. Allah sumber kasih karunia. Dan saudaraku, orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah, dia akan terdorong untuk membagikan kasih karunia, membagikan anugerah itu kepada sesamanya. Oleh karena apa? Oleh karena saudara, misalnya saja kalau kita bicara tentang karakter-karakter yang ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Pribadi di mana Allah Roh Kudus ada di dalam dirinya, yaitu orang yang percaya kepada Kristus oleh Roh Kudus itu yang berkarya di dalam diri kita, muncullah karakter-karakter ini. Kemurahan, kebaikan, damai sejahtera, kasih. Dan Paulus menjelaskan, ini saya ambil versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ini adalah Alkitab dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari. Nah saudara, versi yang ini dari Filipi pasal 2 lebih dekat dengan apa yang dikatakan Paulus dalam bahasa aslinya. Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela. Bukan terpaksa, rela. Dan sanggup. Tuhan yang memampukan untuk menyenangkan hati Allah. Saudaraku, kita lihat kehidupan Saulus ketika menjadi Paulus. Berubah kan saudara? Karena apa? Bagaimana dia bisa berubah dari Saulus menjadi Paulus? Dari orang yang tadinya ke Damsyik untuk menangkapi orang-orang percaya. Justru di sana dia menjadi orang yang bersama orang-orang percaya. Bahkan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Tidak lain itu karena Allah yang bekerja di dalamnya. Relasi yang otentik, relasi yang saling mendukung, relasi di mana di sana ada penerimaan. Relasi di mana kita mau berbagi oleh karena anugerah pertolongan dari Tuhan. Itulah yang diharapkan. Dan saya mau bercerita kepada saudara pengalaman saya mendapatkan komunitas yang demikian. Dan ini semata-mata anugerah Tuhan. Pada waktu setelah saya lepas SMA, saudara, hampir lulus SMA, saya sudah mulai lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Ada 2 orang yang mengajak saya untuk ikut kelompok KTB. Kelompok KTB saya saat itu memang campur, saudara, 3 wanita, 3 pria, saya paling kecil secara usia. Yang lain saya baru mau naik kelas 3 SMA, yang lain itu sudah kuliah dan sudah bekerja. 2 kakak pembimbing, dua-duanya wanita, kakak pembimbing. 1 pembimbing utama, 1 seperti asisten. Dengan sabar kakak pembimbing ini terus mengingatkan saya. Namanya anak baru kelas 2 mau naik kelas 3 dengan banyak nggak ngerti, dengan banyak hal yang ada di benaknya. Belum lagi kebiasaan saya di kantong saya itu selalu ada bungkus rokok. Ada isinya saudara, bukan bungkusnya doang. Selalu ketahuan gitu. Saya sudah coba ngumpet-ngumpet, ketahuan. Saya sudah coba bagaimana caranya, mungkin dari bau badan tetap tercium. Dengan sabar mengingatkan. Beranjak masuk ke kuliah, kelompok yang kedua. Pembimbingnya seorang pria yang lebih tegas. Darinya saya belajar tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Dan terus saudara, kalau saya menoleh ke belakang, Tuhan itu sediakan orang-orang yang menerima saya apa adanya. Salah satunya adalah ketika saya kuliah magister untuk pastoral counseling di STT Reform, saudara, kami berlima dan saya pria sendiri, 4 wanita, tapi semua kenal, saudara. Jadi kami semua sudah berkeluarga, tapi kami satu kelas, karena kelas counseling ini kami sudah diperiksa oleh semua alat tes dari MMPI, TGTA, MBTI, semua. Jadi kami sudah tahu boroknya masing-masing. Tapi saya tetap diterima oleh mereka. Di gereja ini ada 2 kelompok di wilayah Imbo, di mana bersama mereka saya bisa cukup rapuh. Ada 1 kelompok yang baru bersama-sama para pemusik. Saya bisa cukup rapuh.
teman-teman rohaniwan, yang dimana setiap Kamis kami saling berbagi. Kepada mereka saya bisa rapuh. Dan ternyata mereka menerima apa adanya. Penerimaan, saling mendukung, ketulusan, keautentikan. Saya alami, saudara, itu dapat menjadi sebuah konteks di mana saya bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Dan itulah yang terjadi di gereja mula-mula. Mereka saling menerima, saling mendukung, dan ternyata terjadi, saudara, satu pertumbuhan. Dan lebih banyak orang diselamatkan. Lebih banyak orang menjadi murid. Dan bukankah kita memimpikan hal itu terjadi di antara kita? Karena kita tahu menjadikan murid adalah misi Allah. Adalah kerinduan hati Allah. Bukan program gereja. Bukan visi dari saya atau siapapun. Tapi itu kerinduan hati Allah. Gereja mula-mula yang kita coba teladani, berelasi dengan otentik, berelasi dengan saling mendukung. Tetapi kemudian muncul satu pergumulan. Kenapa, saudara? Ananias dan Safira. Mereka dikatakan menjual tanahnya, katakanlah nilainya 100 juta, katakanlah. Kemudian mereka menyerahkan kepada para rasul sebagian, katakanlah 70 juta. Dan kemudian dikatakan mereka berdusta, berbohong. Nah, apakah mereka berelasi otentik kepada jemaatnya, gerejanya, rekan-rekannya? Tidak, saudara. Mereka tidak otentik di situ. Kemudian, saudara, dikatakan karena mereka berdusta lalu Tuhan menghukum dengan tegas Ananias dan Safira mati. Saudaraku, kenapa ya Tuhan tegas sekali begitu? Coba kalau Tuhan masih setegas itu pada hari ini. Mungkin setiap kali ibadah, saya atau saudara, siapapun di antara kita, bisa mati. Saudara, kenapa Tuhan begitu tegas? Mari kita pahami demikian, bahwa di Alkitab setiap kali masuk satu era yang baru, Tuhan dengan tegas menyatakan keadilannya. Contoh, ketika pertama kali mulai ibadah di padang gurun yang berpusat kepada bait suci, tabut perjanjian di padang gurun. Ketika selesai didirikan dan anak Harun menyediakan, memberikan api asing, langsung mati. Ketika mau memasuki era berdirinya bait Allah di kota Yerusalem, di mana Daud mencoba memindahkan tabut perjanjian. Ini jubah Harry Potternya kepanjangan, saudara. Anak saya bilang ini sebutnya jubah Harry Potter. Saudaraku, karena mau memasuki ibadah di Yerusalem, tabut perjanjian dipindahkan. Dan kemudian tabut itu mau jatuh, lalu ada seorang yang bukan keturunan Harun memegang tabut itu lalu mati. Nah, kita bisa pahami demikian. Tapi mari kita pahami dari sisi yang lain, yaitu begini, saudara. Kalau katakanlah saya yang menjual sebuah aset 100 juta misalnya, lalu saya memberikan 10%, lalu yang 90 jutanya saya kelola untuk hidup kami. Kok saya tidak mati? Bukankah itu cukup lazim praktek di antara kita? Jadi bagaimana kita memahami apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Yang jadi masalah adalah dikatakan Ananias dan Safira berbohong. Semestinya 100 juta itu diserahkan, tetapi dia menyerahkan sebagian dan itu berbohong dan itu dipersalahkan. Berarti, saudara, di gereja mula-mula saat itu terjadi kesepakatan demikian. Misalnya ini ya, seorang pemimpin gereja, katakanlah entah itu Yohanes atau Yakobus atau Paul atau Petrus berkata, mari kita saling menolong satu dengan yang lain, mari kita jual apa yang kita miliki dengan sukacita dan rela, entah domba, entah hasil panen apapun, dan berikan kepada gereja semuanya dan kami akan kelola. Tapi ini dengan sukacita dan rela, tidak paksaan.
Mungkin ada yang menjual dombanya, mungkin ada yang menjual hasil panen, ada yang menjual apa yang lain. Atau berbagi, mungkin dia punya stok makanan, dia bagi. Tapi Ananias dan Safira tahu nggak saudara kesepakatan ini? Tahu. Tapi kenapa mereka yang sudah tahu tidak mengikuti kesepakatan itu dan mereka menjual aset begitu besar, tetapi mereka tidak menyerahkan semua? Permasalahannya adalah mereka sebenarnya tidak bersehati. Mereka tidak sungguh-sungguh merasa satu dan begitu peduli dengan sesamanya. Mungkin ada kepedulian di dalam hati, tetapi kemungkinan besar saudara, mereka sebetulnya melakukan itu untuk mencari afirmasi diri. Mencari pengakuan, mencari pujian bahwa dia adalah orang yang peduli bahkan rela memberikan banyak bagi sesamanya. Saya mau ngomong apa saudara? Yang saya katakan adalah ini. Masalah yang terjadi dengan Ananias dan Safira adalah masalah hati. Hati yang egois, hati yang mencari pujian bagi diri sendiri, hati yang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Nah, sikap yang demikian itu merusak relasi di antara kita untuk saling mendukung dan otentik. Karena kita cenderung mencari kepuasan diri sendiri. Kalau saya adalah orang yang demikian, hatinya salah, mementingkan diri sendiri dan egois, maka saya perlu mengingat apa yang Rasul Paulus katakan. Hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kiranya saya dapat peka dengan hal ini dan kemudian dapat mewujudkannya. Itu yang pertama. Hal yang menghambat relasi yang otentik dan saling mendukung di antara kita. Hal yang kedua, yang mungkin menghambat relasi otentik dan saling mendukung di antara kita adalah kalau saudara saya bersikap kira-kira begini. Saya itu orangnya apa adanya. Saya otentik, saya apa adanya. Kalau saya orangnya keras, saya akan keras. Saya mau marah, saya marah. Suka gak suka, lu mesti terima gue. Karena gue begini. Dan aku otentik. Mungkin pernah ada kita bertemu orang demikian. Atau saya, jangan-jangan seperti itu. Saudara, menjadi otentik itu benar. Kita menjadi apa adanya. Tetapi otentik bukan berarti menjadi semaunya. Kalau saya adalah orang yang semaunya, semau-mau saya, maka saya perlu mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Efesus 4 ayat 3. Peliharalah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Manakala saya sudah merusak damai sejahtera di dalam persekutuan kita, saya sudah melakukan yang tidak seperti Tuhan mau, saya harus bertobat. Dan kalau dikatakan saya perlu bertumbuh semakin serupa Kristus seperti Efesus pasal 4 ayat 15. Itu dalam keutuhan. Bukan cuma saya jadi lebih rajin ke gereja, saya lebih rajin berdoa, saya lebih rajin melayani, tapi pertumbuhan yang utuh. Karakter saya, kepribadian saya bertumbuh enggak? Termasuk kalau bertumbuh serupa Kristus, saya dan saudara tidak lagi marganya auban. Keras kepala. Tapi kita akan menjadi orang yang semakin tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi semakin berpusatkan Kristus. Hal yang ketiga, yang dapat menghambat relasi yang otentik dan saling mendukung. Yaitu saudara, karena pada dasarnya, karakter dan kepribadian saya sangat mungkin tidak cocok untuk saudara. Tetapi mungkin pula sifat dan karakter saudara tidak cocok untuk orang lain. Ketika saya tidak cocok bagi saudara, dan mungkin saudara tidak cocok bagi orang tertentu, bisakah kita merentangkan kasih dan anugerah kepada orang tersebut? Mari kita belajar dari sikap Kristus, saudara.
Di mana Tuhan Yesus, saudara, kita tahu berelasi dengan seorang murid yang dengan yakin berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun mereka tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang imannya. Siapa itu, saudara? Petrus. Betul sekali. Petrus berkata di Matius pasal 22, saudara. Petrus itu ngomong dengan sangat yakin demikian. Aku tidak akan menyangkal walaupun harus mati bersama dengan engkau. Dia ngomong gitu kepada Kristus. Tapi kita tahu ceritanya gimana, saudara. Petrus menyangkal kan? Dan waktu Petrus menyangkal yang ketiga kalinya, Lukas pasal 22 ayat 61 mencatat waktu itu Kristus menatap Petrus. Berarti Kristus tahu. Kristus melihat. Kalau saya dalam posisi Kristus saat itu, tuh kan, apa yang saya bilang. Lalu kita tahu Kristus mati dan bangkit. Ketika bangkit, kalau saya dalam posisi Kristus, apa yang saudara saya ingin lakukan? Ingin cari Petrus dan ingin saya bejek dia, saudara. Kamu bilang mau mati untuk saya sudah bilang kamu akan tergoncang imanmu. Kamu ngomong aku mau mati, gak akan mungkin menyangkalmu. Lah ternyata aku melihat loh, secara naluri manusiawi, gemes banget sama Petrus. Tapi apa yang Kristus lakukan? Di pinggir pantai itu, Yohanes 21, ketika Kristus sudah memberitahu, tebarkan jalamu ke sana. Dan mereka sadar itu Kristus. Mereka kemudian terus, saudara, singkat cerita, sampai di darat. Kristus menyediakan roti dan ikan. Kristus menjamu mereka. Kristus tidak menyerah kepada Petrus. Tapi sebenarnya yang menyebalkan bukan Petrus saja. Saya juga menyebalkan. Tapi Kristus tidak menyerah kepada Petrus, dan Kristus juga tidak menyerah kepada saya. Buktinya adalah, sekali lagi dia memberikan kesempatan kepada saya berdiri di depan saudara, melayani Tuhan dengan berkhotbah di depan saudara. Kristus enggak menyerah kepada orang yang menyebalkan seperti Petrus, kepada orang yang menyebalkan seperti saya. Pertanyaannya, bisakah kita kemudian menyalurkan kasih karunia yang sama kepada orang lain siapapun itu? Kalau kita melihat kesaksian Alkitab, maka anugerah Allah memampukan Petrus menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil dengan berani, bahkan dia bersaksi di depan sidang para pemimpin Yahudi. Kalau tadinya dia menyangkal Kristus di luar ruang persidangan, sekarang di dalam ruang persidangan, Petrus memberitakan Injil. Petrus yang tadinya pengecut dan ragu-ragu, Kisah pasal 10, dia mulai membuka Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Saulus yang begitu tidak suka kepada orang Yahudi Kristen, apalagi orang bukan Yahudi, pasti Saulus tidak suka. Tapi saat Saulus menjadi Paulus, maka dia menjadi rasul bagi kebanyakan yang dia layani adalah orang bukan Yahudi. Saudara sekalian, ketika kita memikirkan untuk mengembangkan sebuah relasi yang otentik dan saling mendukung, maka di sana sebetulnya saudara, kita itu dipaksa untuk merentangkan kasih dan anugerah. Karena tidak semua orang cocok bagi kita. Maka saat kita melakukannya, sebenarnya kita sedang dalam proses oleh anugerah Allah untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Relasi ini menolong orang lain bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, tetapi waktu kita mengupayakannya oleh anugerah Allah, kita pun bertumbuh semakin serupa Kristus. Dan memang saudara, relasi di luar dari Injil Kristus itu cenderung apa saudara? Menyingkirkan orang-orang yang gak cocok. Supaya hati tidak terluka. Meskipun
Tidak ada relasi-relasi yang baik, mencoba menerima, tapi mungkin hanya tata krama, tapi dalam hati itu tidak. Meskipun tidak semua relasi demikian, saya tahu, dan banyak orang yang bisa berelasi dengan baik. Tetapi semestinya saudara, relasi di dalam Kristus adalah relasi yang cenderung merentangkan kasih dan anugerah. Oleh karena Kristus terlebih dahulu tidak menyerah kepada saya dan saudara. Maka mari kita bersama-sama terus mengupayakan relasi yang demikian. Dan ada 4 implikasi yang saya sarankan. Yang pertama, dimulai dari kita tekun terhadap firman. Mendengarkan, mempelajari, dan melakukan, menghidupinya. Rentangkan kasih dan anugerah kepada orang lain, dan minta Tuhan menolong kita. Secara khusus kepada orang-orang tertentu yang mungkin tidak cocok bagi kita. Siapapun itu. Termasuk mungkin di dalam pohon keluarga kita. Yang ketiga, mari kita menjadi saling merapuh di dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, ini sebetulnya istilah dari Profesor Yoas. Saling merapuh. Saya dengan teman-teman di kelompok yang lebih kecil bisa rapuh dan mereka menerima. Mari kita memberanikan diri untuk rapuh apa adanya di dalam kelompok yang lebih kecil. Mari di dalam kelompok yang lebih kecil kita belajar untuk menerima dan mendukung dengan otentik. Kalau kita bisa dengan kelompok yang lebih kecil, kita lebih bisa dalam kelompok yang lebih besar yang mencakup kita semua di GKI Kuta Bali. Lalu kemudian dalam cakupan dengan berbagai gereja yang ada. Lalu baru kita berbicara dengan orang-orang lain, termasuk yang belum kenal Tuhan sekalipun. Karena jangan sampai juga di dalam hidup kepada siapapun, kita tidak menjadi orang yang otentik, yang justru dapat menjadi batu sandungan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk menghidupi apa yang kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiada Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Tolonglah kami meresponi dan melakukan apa yang telah kami pikirkan bersama. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui relasi di antara kami. Dan nama-Mu dimuliakan karena relasi di antara kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.